hampir 100 orang? Ya sudah 100 lebih. Oke, let's start ya. Kita doa sama-sama sahabat Worshipers. Semua bergirang dalam Tuhan. Mari angkat hati kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau malam ini kami kembali bisa fellowship bersama-sama. Sekalipun hamba-Mu harus menunda kemarin dan harus hari ini, namun tidak mengurangi sukacita kami semua untuk bersama-sama belajar di hadapan-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjadi berkat. Firman-Mu berbicara kepada kami, nyanyian baru Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur, hadirat-Mu selalu indah saat kami memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nyanyikan bersama-sama saya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Tuhan, kami mau menyatakan kasih kami kepadamu malam ini. Bersama-sama nyanyikan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali lagi. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan, kami mengasihi-Mu. Malam ini kami nyatakan kami mengasihi-Mu ya Tuhan. More than anything we love you Jesus. More than anything, more than anything, I love you Jesus. Oh, more than anything, more than worldly wealth, more than worldly wealth, more than life itself, more than life itself. Oh Jesus, I love you Jesus. Oh, more than anything.
kami mengasihi-Mu lebih dari apapun Tuhan. Ajar kami tetap memiliki hati yang demikian Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Berkati Tuhan setiap kami di hadirat-Mu. Tuhan, beracaralah, berbicaralah kepada kami. Kami mau terus boleh memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk membagikan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik sahabat worshipers, hari ini kita akan membaca dari Mazmur 21. Ya, kalau sahabat worshipers ada Alkitab di sana, di tempatnya, di gadget saudara juga mungkin kita baca yuk Mazmur 21. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Saya kalau baca Mazmur 21 ini bagian awal, wow, luar biasa. Daud itu mengungkapkan dia itu bersuka cita karena Tuhan selalu beri kemenangan. Benar, firman Tuhan menyingkapkan bagaimana kemanapun Daud pergi berperang, dia mendapatkan kemenangan. Tidak ada satupun musuh yang dapat tahan menghadapi Daud dan bangsa Israel. Itu firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara dikasih Tuhan, memang Tuhan memberikan selalu kemenangan kepada raja. Dan dikatakan apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Haleluya. Kita semua rindu, tapi kuncinya ayo kita seperti Daud. Miliki hati yang mengasihi Tuhan. Maka janji Tuhan ini juga berlaku buat Anda dan saya. Permohonan kita Tuhan tuh gak nolak. Kalau orang yang dicintai Tuhan, Daud disebut a man before my own heart, kata Tuhan. Orang yang berkenan di hatiku. Kalau kita hidup berkenan di hati Tuhan, percayalah, Tuhan tuh gak menolak permintaan kita. Orang yang kepadanya saudara tuh sangat sayang, anak saudara yang sudah sungguh berkenan, rasanya sudah gak bisa menolak permintaannya. Demikian pun Tuhan kepada kita. Tuhan seperti gak bisa menolak permintaan orang yang dikasihinya. Nah saudara, ayat yang ke-3 dalam bahasa Inggris, 4 bahasa Indonesia. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Wow, Tuhan menyambut kita dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di kepalanya. Lalu ayat yang ke-5, hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selamanya. Ini blessing Tuhan. Kita minta Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan keadaan baik, Tuhan kasih keadaan baik dan umur panjang buat kita. Ayat yang ke-6, besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ini janji Tuhan, blessing Tuhan buat kita. Wow, ayat demi ayat nih saya kalau baca, saudara, saya bergirang karena saya setiap kali baca kitab Mazmur gitu, saya selalu mengambil posisi, saya mengklaim janji itu buat diri saya. Kalau ada janji blessing, saya selalu mau klaim, Tuhan, saya mau jadi orang yang mengasihi Tuhan seperti Daud. Maka saya percaya janji Tuhan ini juga berlaku buat saya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Tuhan yang kasih kita kemenangan, dan orang lain akan melihat, dan saudara dan saya kita dimuliakan. Ayat yang ke-7, ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Semua kita mau jadi berkat untuk seterusnya. Garis bawahi lo kalimat itu. Ini luar biasa. Ya, menjadi berkat bukan kapan-kapan, bukan ya dulu pernah, sekarang enggak lagi. Ya, tunggu nanti keadaan baik jadi berkat. Tapi Tuhan kalau berkati seorang, Anda dan saya yang dikasih Tuhan, seperti Daud berkata, Tuhan memberkati, Tuhan membuat dia jadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Yuk kita berkata, Tuhan, pakai saya untuk jadi berkat untuk seterusnya. Untuk seterusnya, Tuhan, ini kerinduanku, berkati aku untuk jadi berkat. Amin. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang.
Ini salah satu ayat kunci yang saya dapat ketika saya membaca Mazmur 21 ini. Sebab rajanya diganti saya. Ya, ini Daud yang ngomong. Sebab saya percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, saya tidak akan goyang. Sebab aku percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, aku tidak akan goyang. Percaya ini janji Tuhan. Tuhan itu punya kasih setia yang luar biasa. Ya, kasih setia Allah yang maha tinggi membuat kita tidak akan goyang. Tanganmu akan menjangkau semua musuh-musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri. Ya Tuhan, murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Daud seringkali mengungkapkan bagaimana Tuhan itu mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Daud selalu bilang gini, bukan saya nih. Bukan saya yang melakukan, bukan saya yang tapi Tuhan. Tuhan yang berperang. Murka Tuhan menelan mereka. Api akan memakan mereka. Demikianlah kuasa Tuhan bekerja. Daud mengalami kemenangan, tapi dia bilang, Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang mengerjakan ini, bla 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 bla. Dia jabarkan bagaimana cara Tuhan. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Ayat 12, apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Wah, itu caranya dia bernubuat untuk musuh-musuhnya dikalahkan. Ayat 14, ini ayat yang indah. Ini juga ayat kunci yang saya kutip, yang saya mau bermazmur. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu. Bangkitlah ya Tuhan. Arise, O Lord, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu. Sahabat worshipper, saya mau bermazmur. Dan tentunya dari cara saya mengungkapkan ayat tadi, tentunya ini lagu yang semarak sukacita ya. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu, bangkitlah. Nah, actually saya ingat kemarin saya melayani dalam seminar, ya sore sampai malam seminar untuk menggubah lagu, bermazmur, menulis lagu. Ya, seminar dari denominasi kami di GBI. Dan saudara, saya sharing sampai malam. Dan saya rasa kemarin malam itu udah peak banget. Saya udah gak bisa concern. Sehingga saya langsung ketik, saya tunda malam ini supaya saya fresh, bisa sharing sama saudara. Karena kemarin itu saya ministry sampai 4 session lebih ya. Dari pagi, dari siang. Terus rally sampai malam. Ya gak ada break. Dan itu pun belum makan. Saya baru selesai, sudah hampir jam 9. Harus dinner dan saya pikir saya tunda saja besok. Jadi malam ini kita sama-sama ketemu. Jadi ayat ini saya renungkan kemarin waktu saya membagikan seminar. Saya bilang saya ajak praktek yuk. Mempraktekkan bermazmur. Oke, saya pada waktu mempraktekkan bermazmur kemarin dapat melodi yang indah sekali ya. Menurut saya ini melodinya oke ya. Jadi saya langsung bermazmur dari Bangkitlah. Bangkitlah ya Tuhan, bangkitlah. Kira-kira gitu. Langsung begitu, bangkitlah ya Tuhan, bangkitlah. Saya berulang-ulang mengucapkan dan melodi itu langsung mengalir. Nah, kemudian ketika saya sudah dapat melodi bangkitlah, saya ulang-ulang belum dapat depannya. Lalu kemudian saya tadi melihat di ayat yang ke-8 tadi bahwa sebab aku percaya kepada Tuhan dan karena kasih setia yang maha tinggi aku tidak goyang. Kalimat itu saya rangkai menjadi bait. Nah, kira-kira mazmurnya seperti ini saudara. Saya mulai dari referen dulu ya. Bangkitlah ya Tuhan, bangkitlah di dalam kuasa-Mu dan kebesaran-Mu. Wah, saya belum ganti nih. Sorry sahabat worshipers ya. Dan dalam kekuatan-Mu. Catatan saya belum saya ganti. Oke. Jadi seperti ini yang namanya bermazmur. Kadang-kadang saudara dapat kata-kata yang lebih pas. Lalu kemudian saudara langsung tulis dalam kekuatan-Mu. Bangkitlah
di dalam kuasa-Mu, dalam kekuatan-Mu. Oke, sahabat bersih sambil lihat di Alkitab ya. Kemudian bangkitlah dan memasyurkan. Saya ganti memasyurkan kebesaran-Mu. Yap. Oke, let's sing it again. Oke. Sebab hanya padamu Tuhan. Sorry ya, saya ulang lagi dulu sahabat. Sebab hanya padamu Tuhan, selalu hatiku percaya, karena kasih setia Tuhan, aku tak akan goyah. Bangkitlah ya Tuhan, bangkitlah dalam kuasa-Mu, dalam kekuatan-Mu. Bangkitlah ya Tuhan, bangkitlah. Kami mau nyanyikan dan memasyurkan kebesaran-Mu. Saya ulang dari awal. Bangkitlah ya Tuhan, bangkitlah di dalam kuasa-Mu, dalam kekuatan-Mu. Bangkitlah ya Tuhan, bangkitlah. Kami mau nyanyikan dan memasyurkan kebesaran-Mu. Oh, sebab hanya padamu Tuhan, selalu hatiku percaya, karena kasih setia Tuhan, aku tak akan goyah. Bangkitlah ya Tuhan, bangkitlah di dalam kuasa-Mu dan kekuatan-Mu. Bangkitlah ya Tuhan, bangkitlah. Kami mau nyanyikan dan memasyurkan kebesaran-Mu. Haleluya. Sahabat worshipers, ada lagu-lagu yang sulit dinyanyikan kalau kita nggak pakai ritme drum lengkap gitu ya. Saya kebayang ritmenya, tapi untuk memainkan, menerjemahkan di gitar itu that's not as easy ya, seperti kita langsung nyanyiin lagunya. Tapi kebayang ritmenya langsung saya bisa merasakan. Cuma memang untuk memberikan warna daripada lagunya akan sulit tanpa drum ya, tanpa ritme drum. Oke. Sahabat worshipers, kira-kira itu Mazmur yang Tuhan kasih dari Mazmur 21. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor, ini lagu-lagunya bagus, kenapa nggak dibikin klip-klipnya per lagu? Saya bilang yes, saya akan. Cuma memang pertama dari sisi waktu, kemudian tim yang mengerjakan, karena ada banyak hal. Saya punya tim yang simple, tapi tugasnya banyak, saudara. Ya, besok pagi sudah harus morning worship, hari Jumat ada worship, hari Minggu kami ada ibadah full ya, dan jadi waktunya memang agak sulit, nggak mudah ya, saudara. Tapi saya akan berusaha dan saya percaya nanti Tuhan kasih, Tuhan buka jalan. Saya rindu nyanyian-nyanyian ini jadi berkat. Tuhan berikan hampir setiap minggu sebuah nyanyian baru untuk kita nyanyikan, bisa 1-2 lagu, bisa dari Mazmur, tapi bisa bukan dari Mazmur. Saya tiba-tiba maksudnya bukan dari kitab Mazmur ya. Tapi juga sering kali saya lagi di jalan, tiba-tiba ada kalimat yang bagus ya. Kemarin itu ada satu kalimat, Tuhan nyata dalam hidupku,
Ya, tiba-tiba saya bermazmur, Tuhan nyata dan kasih-Nya nyata, kuasa-Nya nyata. Itu saya ungkapkan dalam mazmur, saya bilang ini bagus kalau jadi lagu. Nah, sahabat worshipers, saya selalu bagikan, ayo kita jadi bermazmur di hadapan Tuhan, suka memuji Tuhan. Spontaneous song. Perkara menuliskan lagu itu hal yang lain ya. Tapi saudara, kalau saudara dikasih Tuhan, rindu untuk dipakai Tuhan, membagikan nyanyian pujian, haleluya, puji Tuhan saudara ya. Saudara bisa, pasti bisa. Ya, cuma memang nanti berdasarkan yang menentukan itu adalah apa yang saya sebut kreativitas kita untuk menggali melodi ya. Dan itu sering ditentukan oleh wawasan musik kita. Juga bergantung kepada saya nggak bisa bilang selera, tapi kalau saudara terbiasa hanya dengar satu jenis warna musik, nanti lagu saudara akan seperti itu terus gitu ya. Kalau saudara coba bermazmur hanya dengan contohnya lagu ini, nanti muter-muter bermazmur saudara itu terus gitu. Ya, kita perlu berani dan juga kreatif menyanyikan mazmur dengan melodi-melodi yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Baik sahabat worshipers, saya ingin membahas pertanyaan ya, Oke. Iya, sebentar, tadi saya sudah lihat. Oke. Nah, pertanyaan yang kali ini saya ingin bahas seputar memimpin pujian. Oke. Ada sahabat worshipers yang memimpin pujian. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan bagaimana dikatakan supaya kita bisa menyanyikan lagu, lebih tepat mungkin pemilihan lagu gitu ya. Memilih lagu yang tepat untuk sebuah ibadah. Gimana caranya saya sebagai worship leader, ya mungkin kalimatnya gini, bagaimana sebagai worship leader saya memilih lagu yang tepat untuk satu ibadah. Nah, ini sih perlu seminar satu session sendiri ya sahabat worship. Tapi saya coba menjawab bagaimana memilih lagu yang tepat untuk sebuah acara. Nah, sebagai seorang worship leader, pemimpin pujian, saudara bukan hanya menjadi penyembah pada waktu kita melakukan pelayanan tersebut, tapi penyembahan kita harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya, ini yang saya mau katakan, kalau Tuhan menuntun saudara sejak preparation itu. Anytime. Nah, jadi gini, kalau saudara akan memimpin sebuah event acara, lihat dulu acara itu acara apa. Tema apa? Apakah ibadah rutin di hari Minggu? Ataukah ini ibadah khusus? Oh, ini perayaan Natal. Oh, ini perayaan Paskah. Dari situ kan kita udah tahu tema-temanya. Ini kita masuk dalam perayaan-perayaan Natal. Tentu saudara sudah punya list daripada lagu-lagu Natal, bernuansa Natal untuk saudara nyanyikan dalam ibadah misalnya. Ya, tapi kalau ibadah yang lain yang biasa, kira-kira bagaimana saya memilih lagunya? Selain daripada tematik yang kita dapat, oh ada lagu tema-tema yang seperti ini. Tapi biasanya kita juga melatih diri kita untuk peka tiap-tiap hari. Saudara yang bergaul dengan Tuhan, suka memuji menyembah Tuhan, saya percaya nanti Tuhan akan kasih clue kepada Anda. Tiba-tiba lagi jalan, lagi nyetir mobil atau lagi di mana, tiba-tiba saudara terngiang sebuah lagu, ya. Kayak tadi ketika sebelum mulai saya teringat lagu tadi, Yesus aku cinta kepadamu, langsung saya nyanyiin. Nah, seringkali juga beberapa kali lah saya, teman-teman kan suka belas message, ada yang belas lagu worship pagi hari saat teduh dan lain sebagainya. Jadi begitu saya buka, saya cuma mau lihat sebentar. Dan begitu saya buka, ada satu lagu. Dan begitu lagu itu dibunyikan, sesuatu di hati saya, ini lagu indah. Saya ikut nyanyikan. Dan tiba-tiba itu seperti memberikan clue buat saya. Kamu nyanyikan lagu ini. Nah sahabat worshipers begitu. Jadi ada lagu yang memang tematik, sesuai dengan tema. Tapi kedua yang sahabat worshipers perlu cari adalah, ada satu lagu kunci yang tiba-tiba di minggu itu Tuhan taruh di hatimu. Itu seolah-olah gini, saya tuh suka nangkepnya seperti ini. Oh, Tuhan lagi pengen saya nyanyi lagu ini nih.
Lalu sering saya ambil gitar, lalu saya nyanyikan, dan saya tahu Tuhan tuh senang saya nyanyikan itu. Dan kalau saya nyanyikan di ibadah, kemudian saya percaya Tuhan senang kita menyanyikan itu. Itu clue buat seorang yang dipilih Tuhan untuk membawa umat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Jadi saudara, menyiapkan song list atau daftar lagu dalam sebuah pelayanan. Urutan pertama adalah sudah tahu temanya apa. Kalau acaranya terlalu umum nih, ibadah biasa umum, nah temanya pasti tentu ada pujian, penyembahan, ya. Tapi yang kedua, saudara perlu dalam pergaulan dengan Tuhan menangkap clue dari Tuhan. Tuhan lagi suka nyanyi lagu ini. Oh, ada lagu ini. Pertanyaan, kalau misalnya sampai last minute nggak ada muncul lagu, ya udah kan saudara udah dikasih hikmat Tuhan dengan tema-tema lagu yang ada. Lalu sisanya gimana? Sisanya adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau saudara ketemu lagu ini, lagu ini tuh bagus kalau di medley sama ini. Ya itu hikmat, ya. Itu yang saya bilang, saudara perlu jam terbang untuk melayani, nanti saudara akan nangkep, oh lagu ini pas. Kalau saya nyanyikan cocok banget di medley sama lagu ini. Lagu cepatnya, oh yang temanya terkait dengan ini, nyanyikan itu. Oke? Sahabat worshipers, mudah-mudahan itu bisa menjawab supaya sahabat worshipers yang melayani sebagai worship leader terus dipakai Tuhan, pilih lagu yang tepat. Tujuannya satu, menyenangkan Tuhan, ya, menyenangkan Tuhan, bukan hanya karena tren, ya, bukan karena oh lagu ini lagi tren di gereja, enggak, itu bukan dasarnya. Tapi enggak salah menyanyikan lagu yang jemaat lagi senang nyanyikan. Tapi kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Nah, sahabat worshipers, saya mau berdoa, kita akan closing malam ini. Saja kita nyanyikan lagi lagu tadi ya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Angkat hati kita, katakan, Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Tuhan, aku mau berdoa buat semua sahabat worshipers. Kalau ada yang lemah, letih lesu, yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Kalau ada di antara sahabat worshipers yang sedang menghadapi satu tantangan di depan dalam pekerjaan, saudara baru merintis sesuatu yang baru, jangan takut, tetap percaya, tetap melangkah, percaya Tuhan selalu membela. Dan perkara kemenangan itu Tuhan yang berikan, tapi biar kita terus melekat dengan Tuhan. Seperti Daud tadi, Tuhan selalu memberi kemenangan kepada orang yang dicintainya. Karena itu, kalau Tuhan sudah taruhkan sesuatu, jangan ragu melangkah. Lakukan apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Haleluya. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, sahabat worshipers, orang tua, anak-anak, suami dan istri, setiap hubungan dalam keluarga. Tuhan, Engkaulah sumber kasih dari semua hubungan. Engkaulah yang mengikat erat setiap ikatan pernikahan, hubungan suami, istri, orang tua, anak, semua itu dasarnya adalah kasih-Mu. Karena itu penuhi terus tiap family, tiap keluarga dengan kasih Kristus yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari-hari di masa pandemi ini, kami berdoa, kami tetap dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami berdoa bersahati, jaga negeri dan bangsa kami, sehingga diluputkan dari juga penyebaran varian baru COVID. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami menolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tolak dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak menjadi satu pandemi di Indonesia. Indonesia diluputkan daripada gelombang yang ketiga. Indonesia dijaga dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan mendengar doa umatnya. Tuhan, terima kasih, terlebih jaga setiap kami anak-anak-Mu.
keluarga kami, kesehatan kami, dan semua pekerjaan, semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebentar lagi kami akan memasuki bulan Desember, bulan Natal. Tapi biar Tuhan, kami semua tetap bersuka cita, tetap berjaga-jaga, tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh melakukan kehendak-Mu. Kami tidak jadi disesatkan oleh dunia ini, oleh kesenangan-kesenangan. Kami lupa untuk kami beribadah kepada Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan pujian kemuliaan bagi-Mu. Hamba-Mu selesai dan Hamba lepaskan berkat bagi setiap umat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati sahabat worshipers. Jangan lupa besok pagi jam 6 pagi kita ada morning worship ya bersama dengan saya. Dan tentunya dalam suasana lagu dan semua ada iringan musik. Saya tidak dari rumah. Nah sahabat worshipers, oke, have a good rest. Sampai ketemu Senin yang akan datang kalau nggak ada perubahan di hari Senin. Pokoknya Senin atau Selasa. Tergantung kepadatan pelayanan saya di hari-hari tersebut. Baik, see you and God bless you all. Good night.